Halo Sobat Topik Terkini. Kali ini tim Topik Terkini akan mengekspor salah satu pegunungan yang berada di Jawa Barat. Nama pegunungannya itu Gunung Papandayan. Konon katanya gunung ini memiliki sejuta misteri, sejuta cerita, dan sejuta keindahan. Ikuti keseruannya, tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, welcome back to channel Topik Terkini. Topik terkini ya. Dan kali ini kita lagi ada di Gunung Papandayan. berapa mdl di sini tuh? Ketinggiannya 2.600 sekian mdpl ya. Tapi kita ada camping juga di mana? Di Pondok Saladah Di ketinggian 2000 300 mdpl. sekian. Ya. Dan kali ini kita bakal ngangkat suatu isu juga sih. Enggak isu juga sih, kita bakal memperkenalkan budaya-budaya lokal di Gunung Papandayan ini. Sekalian kita juga explore betapa indahnya atau apakah Gunung Papandayan ini memiliki misteri atau memiliki cerita. Oke. Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Tentunya di Topik terkini. Oke teman-teman, sejatinya semua gunung memiliki misteri, memiliki cerita di setiap gunungnya, wilayahnya tersendiri. Makanya kita pengen ngangkat Gunung Papandayan ini. Ini pertama kali kita bikin konten langsung kayak on the spot gitu di tempatnya langsung. Dan kita bakal tanya-tanya sama kuncen atau sama warga sekitar, apakah di Gunung Papandayan ini memiliki cerita yang belum orang banyak ketahui? Apakah Gunung Papandayan ini masih memiliki sejuta misteri? Makanya saya berminat banget untuk explore pertama kali di Gunung Papandayan, Jawa Barat ya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan explore lebih dalam lagi. Pantau terus channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Thank you. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di pos 3. Kita bersama siapa? Dedi ya? Iya. Saya Ray, saya dari Topik Terkini. Saya pengen nanya nih, Gunung Papandayan ini apakah ada cerita tersendiri yang mungkin berkaitan dengan sejarah atau misterinya? Kalau untuk itu ya pastilah setiap gunung ada ceritanya ya. Cuman asal muasal nama Gunung Papandayan tuh dari dulunya tuh berasal dari cerita rakyat, Kang. Oh, cerita rakyat. Iya. Jadi cerita rakyat itu yang berasal banyak di sini tuh ada dentuman suara kayak besi yang dipukul. Oh, jadi dentuman. mendengar suara kayak mistis, Ya, betul. kayak suara besi itu. Jadi orang-orang tuh di sini jadi nyebutnya pandai. Oh, pandai. Karena kayak orang yang lagi bikin golok kayak dari besi. Oh, kayak apa namanya? Kayak Orang-orang. manasin. Gitu ya. Jadi di sini tuh kayak orang-orang yang pandai besi. Ya. Nah, jadi asal muasal dari nama Papandayan itu tersebut. Jadi emang ada bunyi-bunyi. Iya, kayak istilahnya kayak gaib lah. Oh, goibnya ya. Iya. Menarik. Tapi ada nggak sih sosok misteri gitu, atau sosok misterius yang pernah dialamin sama pendaki atau AA-nya sendiri? Kalau untuk misteri, kalau untuk saya sendiri sih selama bekerja di sini hampir mau 2 tahun, saya belum pernah sih melihat ataupun ada misteri tersebut. Cuman kalau di kalangan pendaki ada juga sering. Oh, sering ya? Iya, yang melihat kayak mistisnya itu. Terutama di area Pondok Saladah. Oh, Saladah itu? Iya. Oh, sama emang hutan mati. Tempatnya itu emang bagus banget spotnya. Iya. Apa gimana? Kalau untuk spot itu emang bagus ya. Istilahnya kayak kita tuh berada di cekungan lembah, Iya. dikelilingi sama gunung-gunung. Oke, mangkok gitu ya? Oh ya, gitu. siap. Kayak gitu. Nah, buat pendaki-pendaki lain nih, ada pesan kesannya nggak kalau naik gunung tuh nggak boleh apa gitu, nyebutin apa gitu?
biar nggak Ya. terjadi sesuatu. Ya istilahnya kayak kita tuh bertemu ke rumah orang ya. Iya. Ya istilahnya kayak permisi dan kayak ngomong tuh istilahnya jangan asal-asal atau Oh, iya, ceplos-ceplos ya. benar-benar. Soalnya istilahnya emang Ya benar-benar berlaku banget guys. Jadi buat kalian yang pengen nanjak gunung, hiking, terutama di Gunung Papandayan ya, kalian harus jaga sopan santun, jaga adabnya juga. Jangan aneh-aneh lah. Tujuan kita sebagai pendaki kita cuma menikmati alam aja, betul kan ya? iya betul. Jangan aneh-aneh. Pertama jangan merusak alam juga gitu kan. Buang sampah sembarangan juga nggak boleh tuh sebenarnya. Iya. Merusak alam juga. Oke, mungkin nanti saya lanjut lagi ke di pos selanjutnya. Ada yang jaga gitu. Paling juga untuk yang jaga kita ada di pos 7. Pos 7 terakhir. Enggak, pos 9 juga ada, pos 10 ada. Jadi kita untuk petugas ada sih. Ada ya. Di pos 1 kan gerbang, Iya. pos 2 parkir motor, pos 3 di sini, pos 4-nya di atas, pos 5 ntar ada juga petugas juga. Pos 6 nggak ada, pos 7 ada, sama pos 9 10 ada itu. Oh, ada semuanya, berarti lengkap. Jadi kalau ada emergency bisa Tinggal bilang aja. ready. Oh, siap. Oke, terima kasih A. Siap. Sama-sama. Nanti saya lanjut lagi di atas. Baik. Oke, makasih A. Sama-sama. Eits, kali ini tim topik terkini nggak sendirian loh. Tim topik terkini mengekspor Gunung Papandayan bersama tim Kelana kita. Pendakian kita kali ini seluruhnya disupport oleh Bu Karina Putri Ayu dan Pak Umar Faruk selaku owner dari PT Sumedang Indah dan Junurgas. Kalian tahu nggak sih, Gunung Papandayan ini adalah gunung api strato yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejarah mencatat bahwa Gunung Papandayan ini beberapa kali mengalami erupsi loh, termasuk yang paling besar pada tahun 1772 yang menghancurkan banyak desa dan menelan banyak korban jiwa. Oke guys, sekarang saya ada di menuju hutan mati di Papandayan ya. Benar, di Papandayan. Ini udah melewati pos 7 dan lihat sekelilingnya guys. Suasananya tuh emang ya sedikit mistis gitu ya. Kalau malam ya, wah, di siang-siang begini aja udah lumayan bikin bulu ini merinding gitu, bulu kuduk. Jadi nggak kebayang ya kalau aku ngeliput malam-malam gitu. Wah, dan kita bakal cerita tentang misteri atau ada cerita apa sih di Gunung Papandayan ini. Oke, ikutin terus, pantau terus video ini, jangan di skip. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya dan subscribe sekarang juga. Mari kita lanjut, let's go. Selain sejarah letusannya, Gunung Papandayan ini juga terkenal dengan keindahan alamnya loh. Seperti kawah-kawahnya, ada kawah mas, kawah baru, kawah nangklak, dan juga ada hutan mati, dan taman bunga Edelweiss, dan masih ada banyak pemandangan alam yang menakjubkan lainnya. Kalian pada tahu nggak sih, nama Papandayan ini berasal dari cerita rakyat tentang suara goib, seperti pandai besi yang menepa besi di dalam gunung. Wesi. Oke teman-teman, dan sekarang aku lagi di hutan mati di Papandayan. Wah, bisa lihat sendiri di sini pemandangannya sangat indah. Dan sini lagi ada ini ya, kayak apa namanya, belerang gitu ya, lagi aktif lagi gitu. Jadi ada sebagian wisata yang tidak boleh dikunjungi karena takutnya ada problem atau ada masalah bagi pengunjung gitu ya, atau tragedi, makanya ditutup sementara beberapa tempat. Kita hanya menikmati keindahan dari atas ini, dan kita juga nanti bakal ngecamp di Selada, puncak Selada di apa namanya, pos 10, 9 atau 10 ya? 10 ya? Bener 10.
Tak terasa, pendakian kita sudah memakan waktu sekitar 4-6 jam. Gunung Papandayan ini cocok banget buat kalian para pemula yang pengen naik gunung karena medannya yang cenderung landai dan jalur yang sudah jelas. Landai matamu. Oke, sobat topik terkini. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan untuk membuat video lanjutan yang tadi siang di Gunung Papandayan ini. Gunung Papandayan. Gimana? Hah? Saudara Kamal sangat melelahkan atau gimana? Sangat-sangat melelahkan perjalanan dari bawah dan sekarang sangat tiris, dingin banget. Betul. Sekarang suhunya tadi sih jam 9 ya. Itu Ya. suhunya ada sekitar 13 derajat Celcius sebetulnya. Dan sekarang kita belum ngecek lagi sih, kayak suhunya ini di antara Minusnya lebih 11 derajat ya. ada Ada sekitar segituan. Dan kita sudah berusaha untuk mencari narasumber atau juru kunci atau orang-orang yang mengetahui, orang-orang sekitar penduduk yang mengetahui sejarah di sini. Namun tadi kita sudah ke pos 9. Ini pos berapa? ini pos 9. Dan tadi ya benar kata yang di awal tadi, kata Di pos pos 3 3 ya. Ha. Orang di situ tuh baru, jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi tentang apa namanya, urban legend misteri urban legend dari Gunung Papandayan ini, yang lebih detailnya itu yang lebih sangat-sangat detail-detailnya susah. gitu. Karena kita tadi cuma dapat apa sih penciptaan awalnya nama Papandayan tuh, Iya, karena kita dari asal usul itu aja, belum mengulik lebih dalam lagi. lebih dalam. Dan sini ya oke aja sih untuk para hiking ya, untuk pemula. Menurut lo ini worth it gak sih buat para hiking pemula gitu? Buat para hiking pemula sih menurut saya pribadi Medium lah ya, menurut gue juga medium. Menurut lo gimana? medium, tapi yang pentingnya tuh harus jaga fisiknya aja sih. Jaga fisiknya, jangan lupa olahraga juga. Nah, Pemanasan tuh lebih pentingnya. betul sekali. Karena kalau nggak ada pemanasan nantinya bakal down, bahkan nggak bakal bisa sampai atas gitu. Karena bisa merugikan orang lain juga. Dan bisa tahu diri juga lah kalau ada penyakit penyakit asma atau penyakit diri sendiri atau penyakit bawaan atau penyakit pribadi. penyakit, iya. Jadi ya bawa obat sendiri dan kita meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. ya betul, tidak diinginkan ya. Jadi teman-teman, selama kita nge-explore Gunung Papandayan ini, kita nge-explore beberapa tempat, yaitu yang pertama hutan mati ya. Hutan mati, dan hutan mati di sini tuh bagus sih. Dan untuk tadi apa? Teman ada luas ya? Iya, teman ada Yang kedua itu kan? di pos Salada. Pos Salada ya. Dan ya bagus juga sih buat pemandangannya, apalagi bunganya ya. Itu susah banget dijangkau gitu kan. Menurut lu gimana sejauh ini yang lo explore gitu? Sejauh ini tentang Gunung Papandayan sangat masih ini siapa sih Rey? Masih sebenarnya hati mah pengen mengulik lebih dalam Iya, lagi gue juga tentang misteri ini. masih penasaran gitu, apa sih sejarahnya gitu, terciptanya nama Papandayan ini lebih dalam. Iya. Terus apakah ada tokoh pentingnya, apakah ada misteri yang Iya. tersembunyi kan? pasti kan ada suatu cerita yang masih terpendam gitu, belum yang diketahui banyak menjadi orang gitu. Ada, legendanya Iya. tersendiri. jadi gue masih penasaran banget gitu, masih susah dapetin orang yang hafal sejarah sini tuh. Ya di pos 3 aja tadi yang sedikit tahu ya.
dia plot twist, poin-poin intinya aja tahu, Iya. nggak nyampe dalam-dalam gitu. Gini guys, Karena- kita hanya bisa menikmati pemandangan aja. Jujur li emang bagus pemandangannya. Bagus. Dari malam hari ini kita lagi dapat bintang-bintangnya banyak banget. Iya, tapi yang sangat disayangkan itu nggak bisa ke puncaknya. Ya karena lagi ditutup ya Itu tuh karena ada apa sih belerang atau yang aktif kawah, belerang yang aktif dan gitu. asapnya itu Jadi kan. kita nggak bisa ke puncak. Tadi emang kita mau ke puncak. Tapi tadi tuh yang di hutan mati Heeh. itu tuh deket ke puncak. Iya deket banget. Cuman gimana ya? Aksesnya ditutup Aksesnya sementara ditutup karena Dan ya kalau udah ada larangan dari pengurus ya udah Iya. kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita benar hanya sekali mengikuti aturannya aturannya ada aja di gitu. sini. Ya sebagaimana kita hiking ya untuk menikmati alam. Iya, tadabbur alam anjay. Tadabbur alam kalau istilah ininya. Jadi guys, mohon maaf banget tim topik terkini nggak bisa memberikan informasi untuk terkait sejarah atau misteri yang terkait di Gunung Papandayan. Mungkin next kita ke gunung-gunung selanjutnya kita bakal kita usahain juga ya semaksimal mungkin untuk mencari informasi terkait urban legend Indonesia atau kisah yang semestinya diungkapkan dan belum terungkap gitu. Ya, Oke, cukup sekian guys perbincangan kali ini. Gua Ray, gue Kamal. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Bye bye. Bye.